2020 dan selamat tahun baru 2021. Semoga anak-anak dan seluruh anggota keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini, kita semua, keluarga besar SD Katolik Korea Sumalang, merayakan Hari Natal dan juga perayaan syukur Tahun Baru. Dalam seluruh rangkaian ibadat yang akan kita ikuti bersama-sama ini, Bapak Ibu Guru, karyawan dan tata usaha, bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga yang ada di rumah, kita bersukacita atas lahirnya Sang Juru Selamat. Anak-anak dan juga orang tua murid yang ada di rumah, perayaan Tahun Baru dan juga perayaan Natal pada tahun ini memang kita rayakan masih dalam suasana prihatin dengan masih merebaknya pandemi COVID-19. Namun pun demikian, kita patut bersama-sama bersyukur atas berkat Tuhan selama tahun 2020 yang telah kita lalui bersama-sama. Tahun yang tidak mudah bagi kita semua, baik anak-anak yang ada di rumah maupun juga Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Tidak hanya kita, tetapi seluruh bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita prihatin bersama-sama dengan masih merebaknya, masih adanya pandemi COVID-19. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan selalu melindungi kita saat kita berada di rumah maupun juga anggota keluarga kita berkegiatan di luar, ya, papa mama bekerja, bapak ibu guru melayani anak-anak dari sekolah. Kita masih terus di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak juga mengikuti belajar dari rumah dengan penuh antusias. Itu bukti nyata perlindungan kasih Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Kita bersyukur untuk seluruh berkat yang kita terima, kepandaian yang kita terima, kesehatan yang kita terima, rezeki yang cukup yang kita terima dari Tuhan. Semoga ya anak-anak, semua yang kita terima sepanjang tahun 2020 ini menjadi berkat dan kekuatan kita untuk bersama-sama semangat dan antusias menyongsong memasuki tahun 2021. Mari kita semua memasuki tahun 2021 dalam berkat Tuhan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kita sudah
dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita akan memasuki semester yang kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan ibadat syukur kita, ibadat pembukaan semesteran. Kita siapkan diri kita akan membuka dengan tanda kemenangan Kristus. Silakan anak-anak untuk mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kehidupan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala cinta yang boleh kami terima. Bapa, kini kami putra-putrimu kembali hadir di hadirat-Mu untuk bersama-sama mengucap syukur atas segala anugerah yang boleh kami terima. Hadirlah dalam ibadat kami, sehingga seluruh rangkaian ibadat ini sungguh menjadi pujian kepada Engkau dan sebagai rasa syukur kami atas anugerah yang boleh kami terima. Bimbinglah kami dan tuntunlah kami, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini sungguh mampu menjadi berkat bagi kami semua. Engkau Allah yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, maka kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, juga orang tua, murid semuanya, dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Bacaan yang kita dengar di gereja pada tanggal 25 Desember. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ,
tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang terkasih, juga seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, setelah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14, mari kita merenungkan bersama-sama. Ada beberapa hal yang bisa kita dalami, khususnya dalam rangka kita bersama-sama mensyukuri berkat yang kita terima sepanjang tahun 2020, dan juga kita menimba dari berkat Natal. Dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, dalam kitab suci dikisahkan Bunda Maria dan Santo Yusuf mengadakan perjalanan untuk pulang ke Bethlehem, mendaftarkan diri mengikuti peraturan yang berlaku pada waktu itu. Di tengah perjalanan, Bunda Maria melahirkan. Dan pada saat itu, karena semua orang dalam posisi pulang kampung atau mudik begitu ya, untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing, maka tempat penginapan banyak yang penuh ya, sudah tutup. Bunda Maria yang pada saat itu sangat membutuhkan tempat untuk melahirkan putranya, kemudian tidak mendapatkan tempat yang layak karena semuanya telah penuh atau telah tutup. Bunda Maria dan Santo Yusuf menemukan kandang Bethlehem untuk melahirkan Tuhan Yesus. Di dalam kesederhanaan, di dalam hening malam, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Bayi Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin di malam yang dingin. Anak-anak yang terkasih, dari peristiwa ini kita bisa menimba atau kita belajar bagaimana Tuhan Allah kita yang maha kuasa lahir dalam rupa manusia, bayi yang lemah, di dalam keterbatasan, di dalam kesederhanaan. Dan pada tahun ini perayaan Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya tentu ya, karena kita masih berada dalam situasi prihatin dengan pandemi COVID-19 ini. Perayaan Natal kita rayakan dalam kesederhanaan. Mungkin tidak semua di antara kita bisa merayakannya di gereja. Ada yang merayakannya di rumah saja ya, karena keterbatasan tempat beribadah ya. Namun kita berharap ya, di dalam kesederhanaan, di dalam ketidakmeriahan ini kita masih bisa memaknainya, kita masih bisa mensyukurinya. Karena Tuhan ketika lahir pun di dalam kesunyian, di dalam kesederhanaan ya. Di dalam kesederhanaan kita masih mengalami sukacita, kita masih mengalami berkatnya, karena Tuhan sendiri hadir dalam rupa manusia yang lemah, bayi yang lemah ya, dibungkus
dengan kain lampin yang begitu sederhana. Ya, kita merayakan Natal tahun ini di dalam kesederhanaan, tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita. Dan terima kasih juga sudah tersampaikan kepada anak-anak beserta keluarga di penghujung kegiatan kita di sekolah ya, pada tanggal 18 Desember yang lalu. Anak-anak membagi sukacita Natal, aksi Natal masing-masing ya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang yang dikenal yang lebih membutuhkan. Kalian telah melakukan aksi Natal. Terima kasih banyak. Itu sebagai wujud juga kesederhanaan kita. Di tengah kita sendiri masih kurang mungkin ya, di tengah kita prihatin, masih mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk bisa berbagi, untuk bisa melakukan kebaikan. Pada kisah selanjutnya dikisahkan bagaimana para gembala diberitahu oleh para malaikat tentang kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus. Pewartaan pertama kelahiran Tuhan Yesus diwartakan kepada orang-orang yang sederhana, tidak kepada orang-orang yang hebat ya, tapi orang-orang sederhana. Dan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur, para gembala ya mendengarkan pewartaan dari para malaikat ini langsung ya dari tempat mereka di padang menggembalakan domba-domba, mereka pergi mencari Yesus di kandang Betlehem. Dan mereka bersujud dengan penuh hikmat, penuh syukur, penuh haru, mensyukuri atas lahirnya Sang Juru Selamat. Malam yang sebelumnya dingin, malam yang sebelumnya gelap ya, sunyi, menjadi meriah dengan suara para malaikat yang memuji Tuhan. Para malaikat turun dari surga bersama dengan para gembala memuji Tuhan atas lahirnya Sang Juru Selamat. Anak-anak, kita pun diajak untuk menjadi anak-anak yang bergembira, untuk menjadi anak-anak yang mewartakan sukacita, seperti malaikat yang mewartakan kebenaran-kebenaran, yang berita yang baik, berita yang benar. Mari kita pun diajak untuk menjadi anak-anak yang selalu mewartakan hal yang baik, hal yang benar. Demikian juga kita bisa belajar dari gembala. Ketika kita mendengarkan berita yang benar, berita yang baik, kita langsung mensyukurinya, kita kemudian mewartakannya lagi, menularkan kepada banyak orang. Berita yang tidak benar, berita yang hanya gosip ya, itu kita stop, kita tidak wartakan. Tapi berita yang baik, berita yang memberi pengharapan, berita yang membuat orang menjadi kuat, orang menjadi semangat, mari kita wartakan. Ya, anak-anak yang terkasih, demikian dua pesan Natal yang bisa Suster sampaikan kepada anak-anak melalui bacaan yang baru saja kita dengar. Bagaimana kita di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan, di dalam kesulitan masih diundang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi pewarta kebaikan, pewarta kebenaran. Semoga terang Natal tahun 2020 menjadi berkat, menjadi kekuatan kita untuk memasuki tahun 2021. Terima kasih, selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Ya anak-anak, setelah kita mendengarkan renungan dari Sister, mari kita siapkan diri kita untuk memanjatkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan doa umat. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami hadir di hadirat-Mu untuk mengungkapkan segala doa dan harapan kami. Oleh karena itu Bapa, dengarkanlah harapan dan doa-doa kami ini. Di gereja, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga Allah Bapa menerangi kita, agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan peperangan, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, semoga dengan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem menjadi hiburan bagi mereka yang lemah, para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, dan membangkitkan semangat optimis dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar SD Katolik Koryesu, semoga Allah Bapa senantiasa memberkati dan melindungi keluarga besar SD Katolik Koryesu agar selalu bertekun dalam naungan Allah Bapa yang Maha Kudus, yang mampu menyebarluaskan Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membantu kita agar suasana perayaan Natal tidak menyebabkan kita melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah segala harapan dan doa-doa kami. Kami serahkan kepadamu dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri segala ibadat kita, ibadat syukur kita dengan doa penutup. Allah Bapa sumber segala kasih, Engkau telah peduli kepada kami dengan hadir di dunia ini dalam rupa manusia. Engkau mengajarkan kami segala kerendahan hati. Ajarlah kami dalam hidup kami untuk selalu hidup dengan penuh kerendahan hati dan terus melayani sesama dengan penuh sukacita. Bimbinglah dan tuntunlah setiap langkah laku kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh mampu menjadi tindakan kami untuk mewartakan karya keselamatan-Mu. Engkau Allah yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang mengikuti ibadat pagi hari ini dan semua orang yang kita doakan mendapatkan berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
surga, tentang Tuhan yang kudus, selama-lamanya juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, mulia